Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S.H. Mitarsya berjudul Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Untuk sesaat pemimpin pasukan itu termangu-mangu. Sebagai seorang prajurit, perintah itu mengandung wibawa yang tinggi, yang hampir tidak terlawan. Sebagai seorang senopati, ia sadar bahwa ingkar pada perintah adalah sama halnya dengan pemberontakan dan pengkhianatan. Tetapi ia juga menyadari bahwa ia memang sudah melakukannya. Dengan perbuatannya untuk memancing kekeruan itu, sebenarnya lah ia memang sudah melawan pemerintahan Anusapati. Perwira itu masih saja termangu-mangu. Terbayang kepadanya seorang yang dianggapnya akan dapat melindunginya jika pada suatu saat ia mengalami persoalan yang ternyata telah terjadi itu. Namun agaknya ia tidak akan dapat berbuat banyak, berkata senopati itu di dalam hatinya. Ia hanya dapat menjanjikan pangkat yang tinggi apabila ia berhasil. Tetapi tentu di dalam keadaan serupa ini ia tidak akan dapat berbuat apa-apa. Kekuatan yang disusunnya sama sekali tidak berbentuk. Sedang guncangan-guncangan yang dipersiapkan agaknya telah gagal pada tahap yang pertama. Karena senopati itu tidak segera menjawab, maka utusan Anusapati itu pun mengulanginya. Apakah kau tidak mendengar perintah yang sudah aku ucapkan? Senopati itu mengerutkan keningnya, lalu tiba-tiba ia menggertakkan gigi sambil bertanya, apa sebabnya aku harus meletakkan senjata? Kelak kau akan mendengar titah tuanku Anusapati lebih lanjut. Aku ingin mendengarnya sekarang. Kedua utusan itu termangu-mangu. Sejenak kemudian salah seorang dari mereka berkata, itu bukan tugas kami. Yang harus kami sampaikan adalah perintah itu. Letakkan senjata dan ikat menjadi satu. Kalian prajurit-prajurit yang ada di barak ini serta yang berpencaran di dalam tugasnya di daerah ini. Ternyata mereka telah dicekam oleh pengaruh yang tidak dikehendaki. Penjelasan lebih lanjut akan kau dengar kelak, dan tentu saja siapa yang tidak bersalah tidak akan disertakan di dalam setiap tuntutan. Tapi siapa yang bertanggung jawab, maka ialah yang akan dihadapkan pada hukuman yang sewajarnya. Perwira pemimpin pasukan yang sebenarnya memang telah ingkar akan tugasnya itu menjadi berdebar-debar. Darahnya serasa menjadi semakin cepat mengalir seperti jantungnya yang semakin cepat berdetak. Buah kesadaran telah merayapi hatinya. Ia tidak akan dapat mengingkari tanggung jawabnya. Karena itu maka apapun yang akan dilakukannya, maka ia tentu akan dihadapkan pada sebuah hukuman yang berat. Itulah sebabnya maka ia tidak akan dapat mengambil pilihan lain, dan kemungkinan yang hanya satu-satunya itulah yang justru telah membakar dadanya. Dengan dada tengadah, maka senopati itu pun kemudian berkata lantang, dengarlah, aku adalah seorang perwira. Seorang perwira yang kini memegang jabatan senopati di daerah ini, memimpin pasukan prajurit yang dengan patuh menjalankan tugasnya. Tentu kami tidak akan dapat dijebak dengan keterangan-keterangan yang tidak masuk akal itu. Kehadiranku di sini pun adalah karena tugasku, karena limpahan perintah tuanku Anusapati. Karena itu tidak setiap orang dapat berbuat sekehendak hatinya atas kami di sini,
hanya dengan sekedar menyebut dirinya utusan Tuanku Anusapati. Karena itu kembalilah, kami akan melanjutkan tugas kami sebaik-baiknya. Kami hanya akan tunduk pada perwira atasan kami, pada senopati yang lebih tinggi di daerah ini, tidak kepadamu, pada orang yang tidak aku kenal. Pakaianmu adalah pakaian pasukan pengawal, namun kau sama sekali belum pernah aku lihat. Kedua prajurit berkuda itu memandang perwira yang menentang perintahnya itu dengan tajam. Lalu katanya, mungkin kau mengenal setiap perwira yang selalu bertugas di dalam istana Singosari. Tetapi kami berdua adalah perwira yang sudah bertahun-tahun bertugas di Kediri. Itulah sebabnya kita jarang sekali bertemu. Kau perwira dari pasukan pengawal Kediri? Bukan. Kami adalah pasukan pengawal Singosari yang bertugas di Kediri. Kau tentu mengetahui bahwa di Kediri ada wakil mahkota yang kebetulan kini sedang berada di Singosari. Kami adalah pasukan pengawal yang bertugas mengawal Tuanku Maeswagni. Persetan, mengapa kalian yang harus datang kepadaku? Bukan perwira dari pasukan pengawal yang bertugas di Singosari. Tidak ada bedanya. Dan di belakangku adalah pasukan segelar sepapan, pasukan pengawal dan beberapa kelompok dari kesatuan-kesatuan yang lain. Jika tidak mengindahkan perintah ini, maka pasukan yang bersiap itu akan menyerbu memasuki barak ini. Dengan demikian tentu jatuh korban. Dan itu berarti bahwa kesalahanmu menjadi semakin berat di hadapan Tuanku Anusapati. Dan janji pangkat serta kedudukan yang akan kau terima apabila kau berhasil dengan usahamu itu tidak akan pernah kau nikmati. Kau mengerti? Selanjutnya kelak kau akan mendengar sendiri. Persetan dengan kicau yang gila itu. Aku berpegang pada perintah atas pasukanku. Aku bertugas di sini atas kekuasaan Tuanku Anusapati, jawab senopati itu. Jawaban itu telah membuat kedua perwira utusan Anusapati itu menjadi marah. Salah seorang daripadanya berkata, jadi kau menolak perintahku atas nama Tuanku Anusapati, bahwa kau dan pasukanmu yang ada sekarang menyerah. Aku tidak menolak perintah Tuanku Anusapati, jawab senopati itu. Tetapi aku tidak kenal padamu dan kau telah memalsukan diri dengan menyebut dirimu utusan Anusapati. Karena itu kalian berdua ada di bawah kekuasaan kami. Maksudmu, kami menangkap kalian berdua. Kami akan bawa kalian menghadap Tuanku Anusapati. Jika kau menolak perintahku, maka kalian berdua akan mati di sini. Itu adalah suatu perbuatan gila. Kami berdua adalah utusan Maharaja Singosari. Jika kau bertindak atas utusan Maharaja, maka kau akan mengalami nasib yang malang. Aku tidak peduli terhadap alasanmu, tetapi aku tidak mau melihat kekuasaan Tuanku Anusapati dinodai oleh perwira-perwira palsu seperti kalian berdua. Tegasnya, geram kedua perwira berkuda itu. Turun dari kudamu dan serahkan kedua pergelangan tanganmu. Kau berdua akan aku seret ke belakang kuda sampai ke istana Tuanku Anusapati dan menyerahkan lehermu di tiang gantungan. Seandainya demikian, maka hukuman gantung itu tidak akan dapat diulang 2-3 kali. Betapapun besar kesalahanku, meskipun aku membunuh 10 atau 15 orang perwira sekaligus, maka hukuman gantung itu hanya dapat dilakukan 1 kali. Jadi kau akui bahwa kau telah memberontak dan sadar bahwa kau akan menerima hukuman gantung. Gila, aku tidak berkata begitu. Tetapi aku akan menangkapmu. Cepat turun dari kudamu dan menyerahkan kedua tanganmu. Kamu akan mengikat pergelangan tanganmu. Kedua perwira di atas punggung kuda itu termangu-mangu. Ketika mereka menengadahkan kepalanya, maka mereka melihat langit yang semakin merah.
Dalam pada itu tiba-tiba saja salah seorang dari kedua perwira itu berkata, "Kau memang bernasib buruk sekali. Tentu tidak seorang pun dari anak buahmu yang bersedia melakukan perintahmu untuk menangkap kami berdua. Siapa yang ikut melakukannya, maka mereka pun akan mengalami hukuman yang luar biasa beratnya. Bahkan mungkin bukan sekedar hukuman gantung, hukum picis." "Omong kosong," perwira itu membentak. Lalu dengan lantang ia berkata, "Dengar, aku akan memerintahkan anak buahku untuk menangkap kalian. Dan perintahmu akan lenyap seperti teriakan seorang kelana di tengah-tengah padang pasir yang luas dan kering. Aku akan buktikan dan menyeret mereka ke dalam hukuman yang paling parah. Kau memang terlampau kejam. Mengapa kau tidak berani bertanggung jawab atas kesalahanmu? Dan kau akan membawa anak buahmu ke dalam kesulitan. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tidak banyak mengetahui tentang usahamu itu. Dan mereka adalah prajurit-prajurit yang baik. Baik sebagai prajurit dan baik sebagai seorang laki-laki. Anak-anak mereka akan terkejut apabila mendengar berita bahwa ayahnya dihukum gantung. Apalagi dihukum picis karena memberontak terhadap rajanya. Suatu perbuatan yang tidak pernah terpikir oleh anak-anak mereka dan istri-istri mereka yang menunggu mereka dengan setia di rumah. Diam, diam, kau mencoba mempengaruhi kejantanan seorang prajurit. Kejantanan bukan kebodohan, bukan berarti pula pemberontakan. Diam, diam, diam. Aku tidak akan diam. Dengar perintahku, menyerahlah." Senopati itu menjadi kehilangan akal. Perintah itu bagaikan berdesing terus-menerus di dalam telinganya. Sehingga akhirnya ia berteriak untuk mengatasi suara yang seakan-akan selalu didengarnya itu. "Tangkap kedua orang yang mengaku dirinya utusan Tuanku Anusapati ini. Tangkap mereka, karena mereka melakukan jabatan perwira Singosari." "Perintahmu tidak meyakinkan," sahut salah seorang dari kedua perwira berkuda itu. "Jangan dengarkan, cepat, tangkap orang itu." Perintahnya menggelegar di seluruh halaman. Namun ternyata prajuritnya menjadi ragu-ragu. Pembicaraan Senopati dengan kedua perwira berkuda itu telah membuat mereka menjadi ragu-ragu, bahkan menjadi bingung. "Tangkap keduanya." Perintah itu terdengar lagi menggema di seluruh halaman, tetapi prajurit-prajurit itu masih tetap termangu-mangu. Bahkan di antara mereka ada yang benar-benar telah terkenang kepada keluarganya di rumah. Jika ia tidak kembali dan istrinya serta anak-anaknya mendengar bahwa ia tertangkap, apalagi terbunuh karena memberontak, maka istrinya akan menangis panjang malam, bahkan sepekan. Dan istrinya serta anak-anaknya itu akan tersisih dari pergaulan karena suaminya memberontak. Tapi jika ia mati di peperangan untuk menegakkan Singosari, maka istrinya akan dihormati oleh kawan-kawannya dan tetangga-tetangganya. Dalam keraguan-raguan itu, para prajurit yang berada di halaman barak itu melihat kedua perwira berkuda itu menggerakkan kudanya sambil berkata, "Baiklah, jika kau tidak mau menyerah, aku akan menyampaikannya kepada Tuanku Anusapati. Siapa yang menyesal harap meninggalkan barak yang akan segera dihancurkan ini." Para prajurit masih tetap ragu-ragu dan Senopati yang memimpin mereka itu pun berteriak lebih keras lagi, "Tangkap keduanya!" Tetapi tidak seorang pun yang bergerak. Mereka hanya memandang saja kedua ekor kuda itu berjalan menyusup regol halaman. Bahkan prajurit yang bertugas di regol itu pun dengan termangu-mangu mandang saja dua orang perwira yang lewat dengan duduk di atas punggung kuda. "Gila, tangkap keduanya. Keduanya akan berkhianat terhadap kalian. Yang hitam dikatakan putih dan yang putih dikatakan hitam. Apalagi kita bersama-sama telah membuat kesalahan. Maka melawan atau tidak melawan, kita akan digantung.
Kita adalah prajurit-prajurit jantan yang lebih baik mati dengan pedang di tangan, apapun alasannya, daripada mati di tiang gantungan. Kata-kata itu pun ternyata berpengaruh juga terhadap prajurit-prajuritnya. Mereka menjadi semakin bimbang dan agaknya mereka pun kemudian sependapat bahwa lebih baik mati dengan pedang di tangan, apapun alasannya, daripada mati di tiang gantungan. Tetapi kesadaran itu datang terlambat. Mereka melihat Senopatinya berlari-lari mengejar kedua perwira itu. Tetapi kuda itu sudah berderap semakin jauh, melesat seperti anak panah yang meloncat dari busurnya. "Gila, gila, kalian sudah gila!" teriak pemimpin prajurit itu. "Kita sudah kehilangan mereka. Kita tidak tahu siapakah mereka berdua itu. Mungkin mereka berdua benar-benar perwira pasukan pengawal yang selama ini bertugas di Kediri, yang sudah mendengar beberapa masalah tentang kita di sini. Tapi mungkin justru mereka adalah orang yang sedang kita pancing, dan kini sedang memancing kita. Namun yang hampir dapat kita pastikan adalah usaha kita tentu gagal, dan tidak ada cara lain daripada mempertahankan hidup ini dengan pedang." Beberapa orang prajurit menjadi ragu-ragu. "Aku tahu bahwa kalian ragu-ragu. Memang kita tidak akan dapat melawan segenap prajurit Singosari. Tetapi Singosari tidak sesempit daun kelor. Kita dapat melarikan diri hidup di tempat yang tidak akan terjangkau oleh prajurit-prajurit Singosari dan bahkan prajurit Sandi sekalipun." Prajurit-prajurit tidak menjawab, tetapi hampir bersamaan timbul pertanyaan di dalam hati. "Lalu bagaimana dengan keluarga kita?" Meskipun pertanyaan itu tidak diucapkan, namun Senopati itu agaknya dapat menangkap maksud mereka. Maka katanya, "Kalian tentu mempersoalkan keluarga kalian. Biarlah mereka hidup dengan usaha mereka sendiri untuk beberapa lamanya. Prajurit Singosari tentu tidak akan mengganggu mereka. Pada saatnya, jika persoalan kita sudah dilupakan orang, kita akan datang menjemput mereka dan membawa ke tempat yang baru. Tetapi jika ada di antara mereka yang berkhianat dan kawin dengan orang lain, maka kita akan melupakan mereka." Prajurit-prajurit itu menjadi termangu-mangu dan pemimpinnya berkata selanjutnya, "Kita masih ada waktu. Aku akan pergi sekarang sebelum pasukan Singosari benar-benar datang. Jika tidak datang pun, aku tidak akan kembali ke dalam lingkungan kesatuanku." Pemimpin prajurit itu segera melangkah masuki baraknya dan mengambil beberapa benda yang terpenting saja. Sebilah keris, selain pedangnya yang sudah tergantung di lambung. Namun prajuritnya masih saja termangu-mangu di tempatnya. Ketika Senopati itu keluar dari baraknya, maka ia pun berteriak, "Jangan berbuat bodoh. Kita adalah prajurit dan kita adalah laki-laki." Beberapa orang prajurit seakan-akan menyadari kejantanan dan harga dirinya. Memang mereka tidak ingin digiring ke alun-alun dan digantung berderet-deret. Karena itu, maka beberapa orang di antara mereka pun segera mulai bergerak, diikuti oleh kawan-kawannya. Kelompok prajurit itu telah mengambil barang-barang yang paling berharga. Sebagian terbesar adalah pusaka-pusaka mereka. Kemudian mereka pun siap untuk meninggalkan barak itu. Tapi di samping mereka ada juga prajurit-prajurit yang tidak beranjak dari tempatnya. Mereka lebih baik pasrah diri daripada menjadi manusia buruan yang terpisah dari sanak keluarga. Mereka yakin bahwa pimpinan pemerintahan di Singosari bukannya orang-orang yang haus darah dan mendambakan dendam di dalam hati. Sehingga karena itu mereka tetap tidak mau pergi. "Jangan pedulikan prajurit-prajurit itu," teriak Senopati itu. "Sekarang kita pergi. Semakin cepat semakin baik. Jika kita harus bertemu dengan pasukan Singosari, maka kita akan bertempur. Tujuan kita jelas, meloloskan diri dari tangan mereka
Kita tidak mau menjadi tontonan di alun-alun dan mungkin diperas untuk mengatakan siapakah orang yang ada di belakang kita. Mungkin perut kita akan dijepit atau tulang jari-jari kita diremukkan, sekedar untuk mengaku, untuk mengatakan yang kita tidak mengetahui. Dengan demikian, maka sebagian dari pasukan itu pun meninggalkan barak. Sebuah iring-iringan yang dengan tergesa-gesa menghindarkan diri dari kemungkinan yang mengerikan. Tertangkap oleh pasukan Singosari selagi mereka melakukan pengkhianatan. Sepeninggal pasukan yang menyingkirkan diri itu, para prajurit yang akan menyerah itu pun berkumpul di halaman. Seorang perwira rendahan segera maju ke depan sambil berkata, "Kita akan mengumpulkan senjata kita. Kita menyerah. Agaknya kita selama ini telah terseret oleh arus yang tidak kita ketahui arahnya." Prajurit-prajurit itu menganggukkan kepalanya, seorang demi seorang telah melemparkan senjata mereka di dalam sebuah timbunan di tengah-tengah halaman. Belum lagi mereka selesai, maka terdengar derap beberapa ekor kuda berlari-lari menuju ke barak itu. Bukan hanya 1-2 ekor, tetapi pasukan berkuda, meskipun tidak terlampau banyak. Prajurit berkuda itu langsung memasuki halaman. Mereka melingkar di halaman dan sebagian yang lain di luar. Seorang perwira maju sambil berkata, "Kalian telah memilih sikap yang bijaksana. Agaknya kalian menyadari bahwa selama ini kalian telah salah jalan." Salah seorang dari para prajurit yang menyerah itu pun menjawab, "Ya, kami telah menyerah." "Di mana senopatimu?" "Meninggalkan barak ini bersama sekelompok prajurit. Mereka tidak ingin menyerahkan diri. Mereka ingin meninggalkan Singosari." Perwira prajurit berkuda itu tertawa, katanya, "Tempat ini sudah terkepung rapat. Tidak seorang pun akan dapat lolos. Kemana mereka pergi?" Prajurit itu menunjukkan arah kemana senopatinya pergi dengan sekelompok prajurit. "Mereka akan terjebak, tetapi biarlah mereka menjadi urusan kelompok yang lain. Sekarang marilah kalian yang menyerahkan diri memasuki barak ini dan tinggal di dalam untuk beberapa lamanya, sehingga kami akan memberikan perintah lain. Bagi kalian tentu akan ada perhitungan lain dengan mereka yang melarikan diri dan keras hati untuk melawan kekuasaan Tuanku Anusapati." Prajurit-prajurit yang menyerah itu pun kemudian masuk ke dalam barak mereka dengan meninggalkan senjata mereka di halaman. Beberapa orang prajurit berkuda mengawasi mereka di seputar halaman dan depan dan belakang. Sedang yang lain pun segera menyusul ke arah senopati itu melarikan diri. Dalam pada itu, senopati yang melarikan diri bersama sekelompok prajuritnya itu ternyata tidak mengambil jalan raya. Mereka turun ke sawah dan melintasi pematang menjauhi barak mereka. Senopati itu berharap bahwa mereka dapat melepaskan diri dari pengawasan para prajurit. Tapi para prajurit berkuda itu segera menemukan jejak mereka. Ketika seorang petani yang tidak tahu menahu persoalannya menunjukkannya pada prajurit berkuda itu bahwa sekelompok prajurit yang lain telah melintasi bulak lewat jalan melintas melalui pematang. Namun sebenarnya lah bahwa barak itu sudah terkepung. Di setiap pedukuhan di sekeliling barak itu telah ditempatkan pasukan kecil prajurit, sedang pasukan berkuda akan selalu mondar-mandir di antara pedukuhan-pedukuhan itu untuk membantu prajurit-prajurit yang harus bertempur melawan pasukan yang melarikan diri itu. Dalam pada itu, pasukan yang berada di sebuah padukuhan yang langsung menjadi arah Senopati dan pasukannya itu pun telah melihat pasukan mendatangi lewat pematang. Karena itu maka mereka pun segera mempersiapkan diri. Seorang penghubung berkuda segera menghubungi pedukuhan sekitarnya untuk menarik prajurit yang ada di pedukuhan itu, meskipun masih ada beberapa orang yang harus tinggal untuk selalu mengawasi keadaan.
Semakin lama, prajurit yang melintasi pematang itu menjadi semakin dekat dengan sebuah padukuhan di depan mereka. Prajurit-prajurit itu sama sekali tidak menduga bahwa di padukuhan di hadapan mereka telah menunggu sekelompok prajurit untuk menangkap mereka. Namun ternyata bahwa prajurit-prajurit itu sudah hampir kehilangan akal sama sekali. Oleh putus asa dan merasa bersalah, maka mereka adalah orang-orang yang sangat berbahaya. Karena mereka tidak lagi mempunyai tujuan dari perjuangan mereka selain menyelamatkan diri atau hancur bersama-sama dengan lawan. Prajurit-prajurit itu maju dalam 3 iringan di 3 deret pematang. Seakan-akan mereka telah menyiapkan diri untuk menyerang dalam gelar perang yang khusus. Seakan-akan deretan yang di tengah itu akan segera berubah menjadi paruh dan tubuh gelar perang. Sedang sebelah menyebelah akan menjadi sayap kiri dan sayap kanan. Dalam pada itu, dengan tergesa-gesa beberapa orang prajurit yang mendapat pemberitahuan tentang pasukan itu pun segera pergi ke padukuhan yang dituju oleh prajurit-prajurit yang melarikan diri itu. Namun sebelum mereka sampai, maka beberapa orang berkuda telah pergi lebih dahulu untuk menambah sekedar kekuatan. Selama beberapa saat mereka menunggu kedatangan prajurit-prajurit yang lebih kuat. Ternyata jumlah mereka cukup banyak, desis seorang perwira yang memimpin para prajurit Singosari di padukuhan itu. Mereka lebih banyak dari prajurit yang ada di sini. Bentar lagi pasukan dari padukuhan sebelah itu akan datang, sementara kita bertahan di atas dinding padukuhan ini. Bagaimana jika mereka melarikan diri kembali ke Bulak? Bertanya salah seorang prajurit. Kita akan mengejar mereka dan menangkap mereka. Tidak seorang pun dari mereka boleh lolos. Dengan jumlah yang ada, tugas itu terlampau sulit. Sudah aku katakan, akan segera datang pasukan dari padukuhan sebelah menyebelah. Jika telah terjadi pertempuran, maka akan segera naik beberapa buah panah sendaren yang akan memberikan kabar kepada padukuhan-padukuhan yang agak jauh. Sementara itu kita dapat menahan mereka dalam pertempuran. Pasukan dari padukuhan yang agak jauh itu akan maju dan akan menjadi gelang yang rapat. Prajurit itu mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi agaknya kurang yakin akan ketepatan waktu meskipun sudah diperhitungkan baik-baik. Namun demikian, perintah itu memang berbunyi. Jangan ada seorang pun yang lolos. Tetapi setiap prajurit kini seakan-akan mengakui di dalam hati bahwa kesatuan yang diikutsertakan di dalam tugas ini terlampau sedikit. Mereka menyadari bahwa Anusapati yang memimpin langsung penangkapan prajurit-prajurit yang telah memberontak ini tidak ingin mengganggu keamanan Singosari dengan kegelisahan jika ia menggerakkan pasukan yang besar. Tetapi ternyata bahwa ketika mereka berada di medan, pasukan yang ada telah terbagi menjadi kelompok-kelompok yang terlalu kecil untuk menahan gerakan pasukan yang cukup besar. Meskipun menurut perhitungan mereka, pasukan-pasukan yang kecil itu akan dapat dengan cepat dihimpun jika arah gerak lawan sudah mereka ketahui dengan pasti. Dan kini arah gerak itu bukan saja sudah diketahui, tetapi pasukan itu sudah berada di depan hidung mereka. Pasukan di dalam padukuhan itu pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Senjata mereka telah menjadi telanjang, dan bahkan seakan-akan para prajurit itu pun telah menahan napas, menyongsong kedatangan kawan-kawan mereka yang telah sesat jalan. Dalam pada itu, dari balik dinding padukuhan, seorang perwira melompat ke atas dinding batu padukuhan itu sambil berteriak, "Berhenti di situ!" Kehadiran perwira yang tiba-tiba saja itu telah mengejutkan para prajurit yang sedang berusaha melarikan diri itu, sehingga dengan serta-merta mereka pun berhenti. "Nah, dengarlah, kalian telah terkepung. Kami mengerti bahwa kalian sedang dalam usaha untuk melarikan diri, tetapi itu tidak ada gunanya." Sapa itu benar-benar telah mendebarkan jantung.
Senopati pasukan yang berusaha melarikan diri itu tercengang sejenak. Namun ia tidak berhasil mengetahui berapa prajurit yang bersembunyi di balik dinding batu pedukuhan di hadapannya itu. "Lebih baik kalian menyerah," perintah perwira di atas dinding batu itu. "Persetan," geram Senopati itu. "Kau hanya seorang diri. Bagaimana mungkin kau merintahkan kami untuk menyerah? Aku tidak gila. Karena itu aku tidak berada di sini seorang diri. Menghadang perjalananmu, menyerahlah. Jangan halangi kami. Kami mempunyai tugas tertentu. Minggirlah agar kalian tidak menyesal. Kami sedang mengejar perampok yang baru saja mengacaukan pedukuhan-pedukuhan di sekitar daerah tanggung jawabku. Jangan mimpi. Kami sudah mengetahui yang kalian lakukan. Kami akan lewat. Jangan ganggu kami," teriak Senopati yang marah itu. Perwira yang ada di atas dinding batu itu terdiam sejenak. Dipandanginya prajurit-prajurit yang akan melarikan diri itu. Dari sikap mereka, tampaknya betapa mereka dicekam oleh perasaan putus asa. Dan sikap yang demikian itu akan menjadi sangat berbahaya. Mereka akan menjadi buas dan liar bagi sekelompok prajurit yang kehilangan nilai-nilai perjuangannya dan kehilangan harapan untuk dapat hidup terus. Maka mereka akan berbuat apa saja untuk melepaskan diri atau untuk mati bersama-sama dengan korban yang sebanyak-banyaknya. Karena itu, maka perwira yang berdiri di dinding batu itu kemudian berkata, "Menyerahlah. Kami akan memperlakukan kalian dengan baik. Kami bukannya prajurit-prajurit yang tidak mempunyai ketentuan hukum, sehingga bertindak atas kehendak kami masing-masing. Kalian adalah prajurit-prajurit seperti kami, sehingga kalian pun tentu mengerti apa yang akan kami lakukan terhadap prajurit-prajurit yang sudah menyerah. Terhadap lawan pun kami tidak akan memperlakukan sewenang-wenang, apalagi terhadap kawan-kawan sendiri yang kami anggap sedang disaput oleh kegelapan dan lupa diri. Pada saatnya kalian akan menjadi sadar kembali. Ya, kami akan menjadi sadar kembali setelah berdiri di bawah ring gantungan." Teriak Senopati, "Tidak, kami tidak mau. Kami akan tetap mempertahankan kemerdekaan. Jangan bodoh." Senopati itu mengerutkan keningnya, lalu, "Mari kawan-kawan, kita menerobos pasukan yang tipis ini. Jika mereka merintangi, bukan salah kita. Jika kita telah membunuh mereka,